Baik teman-teman semuanya, berikut kita akan sampaikan informasi tentang bantuan sosial dari pemerintah. Di mana ada informasi mengejutkan bahwa penyaluran bantuan sosial kedepannya tidak lagi menggunakan data DTKS Kementerian Sosial. Yang langsung disampaikan dari rapat kerja Banggar DPR RI bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dan di video ini kami juga akan sampaikan mengenai info pencairan bantuan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000. Ikuti videonya sampai selesai, jangan skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Oke, satu aja. Terima kasih Ketua yang saya hormati atas izin yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan. Pak Menteri Menko Perekonomian yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu anggota Banggar yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan ganjalan hati terkait dengan penggunaan Reksosek dan rencana ke depan. Di dalam RKP beberapa kali juga dituliskan Reksosek ini akan menjadi acuan data tunggal di dalam kita memberikan perlinsos. Saya perlu menyampaikan ini karena kita mempunyai undang-undang penanganan kemiskinan yang menggunakan DTKS sebagai acuan data. Kami membutuhkan penjelasan karena memang ada beberapa program yang sudah ditetapkan untuk menggunakan Reksosek. Sementara undang-undang kita mengenai penanganan fakir miskin, itu kita masih mengacu kepada DTKS. Artinya kalau kita bicara Reksosek, secara undang-undang itu belum ada. Inpres memang sudah ada, keputusan Presiden memang sudah ada. Tetapi kalau undang-undang terkait dengan perlinsos dan penanganan kemiskinan, itu mengacunya adalah kepada DTKS. Contohnya adalah untuk beberapa program, untuk PKH 18,8 juta KPM, itu adalah DTKS. 10 juta BPNT menggunakan DTKS. Tetapi 22 juta yang dari Badan Pertanian itu menggunakan Reksosek. Kita membutuhkan penjelasan itu, kalau kemudian memang Reksosek akan dijadikan sebagai bahan data tunggal kita di dalam melakukan atau membuat program perlinsos, maka mestinya memang kemudian kita harus merubah dulu yang namanya undang-undang penanganan fakir miskin. Sehingga untuk Reksosek itu bisa menjadi acuan bagi penanganan perlinsos. Berikutnya, untuk penanganan perlinsos ini, saya juga perlu menyampaikan beberapa catatannya. Karena kalau dengan DTKS itu sudah muncul, bisa setiap bulan terjadi perubahan data. Tapi kalau Reksosek karena belum mempunyai landasan hukum, kalau sensus ekonomi kan 10 kali. Nah kalau Reksosek ini apakah juga bisa menjadi sebuah data dinamis bergantung kepada kondisi KPM? Di mana kalau DTKS itu sudah menggunakan perubahan-perubahan setiap waktu yang bisa 1 bulan sekali diajukan. Data dari mana? Dari bawah. Mungkin karena apa? KPM-nya meninggal. KPM-nya punya bayi baru. KPM-nya yang semula tidak terdata masuk mendapatkan PKH atau BPNT, kemudian juga mengalami musibah lalu jatuh miskin. Tetapi kalau Reksosek yang memang baru dimulai tahun 2022, apa iya itu akan menjadi pegangan kita yang kemudian belum ada tingkatan-tingkatan untuk pembenahan datanya. Saya berharap ini menjadi sebuah keputusan bersama kita, sehingga kalau memang Reksosek itu akan digunakan sebagai sebuah acuan, sekali lagi mohon ini juga kita harus memberikan payung hukum. Tetapi sebelum itu ada, maka acuan yang mestinya tetap mengacu perlinsos itu menggunakan DTKS.
Jadi saya berharap Pak Menteri Pak Menko bisa memberikan penjelasan kepada kami mengenai Reksosek dan DTKS. Demikian Pak, terima kasih. Penjelasannya dari saya aja ya. Yang pertama, 3 tahun terakhir di Banggar, DTKS itu ada exclusion dan inclusion error hampir 30%. Dan itu setiap tahun, itu declare pemerintah. Baik Raker maupun di Panja A maupun di Panja Belanja Pusat. Atas dasar itu kemudian Komisi 11 mengambil inisiatif memberikan dukungan kepada BPS untuk melakukan Reksosek. Nah, insya Allah Reksosek ini memang nantinya ketika akan diterapkan itu akan lebih canggih dari TKS karena dia akan mempergunakan sidik jari atau retina mata. Sehingga tidak terjadi lagi seperti DTKS. Memang ideal seakan-akan DTKS itu dari bawah ke atas. Tapi kalau dari bawah terus, kadang-kadang itu kalau tidak tetangganya kepala desa, tim suksesnya kepala desa. Dan itu fakta di setiap kabupaten yang kita temui. Tapi nanti itu sebenarnya tidak kepada Pak Menko, itu nanti kita bahas di Panja A, di tim pemus itu masih bisa dimasukkan, bahkan di RKP nanti kita masukkan. Ya? Oke, baik. Terima kasih. Dari kanan ada lagi ya? Lu nggak adanya pelan-pelan, jangan kayak marah ketua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena itu yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya teman-teman semuanya, kita ke informasi yang kedua mengenai info pencairan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000. Jadi teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bersama hingga sampai dengan saat ini untuk bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi sebesar Rp600.000 yang sudah dijanjikan oleh pemerintah belum dicairkan juga. Dan seperti dikutip dari media terpercaya Kompas.com dan Detik.com, seperti yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tidak ada kendala dalam anggaran. Anggarannya sudah ada. Di tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan yang ditargetkan terrealisasi di semester 1 2024. Di mana sasaran penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat sembako atau BBNT, sumber datanya DTKS Kemensos, dan manfaatnya adalah Rp200.000 per bulan dengan durasi 3 bulan. Yang sebelumnya adalah Januari, Februari, Maret, sekarang sudah berubah menjadi April, Mei, Juni 2024. Jadi memang menjadi harapan kita semua teman-teman, semoga untuk bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi Rp600.000 yang sudah dijanjikan pemerintah bisa segera terlaksana pencairannya. Mengingat saat ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Juni 2024. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi update informasi tentang bantuan sosial dari pemerintah. Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.